Darurat sampah di Kabupaten Pemalang hingga sekarang ternyata belum berakhir. Hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, bertempat di Hotel Winner Pemalang, Bagus Sutopo selaku PLT Asisten Sekda mengundang sejumlah pihak terkait untuk dimintai masukan, saran dan pendapat. Acara itu dikemas dengan judul Fokus Grup Diskusien, FGD, dengan tema kajian penanganan sampah di Kabupaten Pemalang, dengan menghadirkan narasumber sekaligus konsultan yang ahli di bidang pengelolaan sampah, yaitu Ismat. Hadir dalam acara itu sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, sejumlah kepala desa, pegiat lingkungan Kawali, dan pengurus PKK Kabupaten Pemalang. Berikut komentar dari Bagus Sutopo selaku PLT Asisten Sekda Pemalang. Klarifikasi terkait kegiatan dari tadi. Oke. Hasilnya gimana coba? Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sukses mengundang untuk kegiatan FGD ya. Fokus Group Discussion untuk kajian pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Jadi seperti kita ketahui bahwa pasca terbakar TPA Pesalakan tanggal 2 September, Pemalang ini kan darurat pengelolaan sampah. Kita pengen tahu proses pengelolaan sampah karena sebetulnya sebelum terbakar itu formulasi untuk pengelolaan sampah di masing-masing desa atau kecamatan itu sudah dilakukan. Cuman efektivitasnya memang perlu dilakukan evaluasi. Ada program TPS 3R, ada juga melalui BUMDes dan sebagainya, itu sudah dijalankan. Tetapi dalam hal ini kita perlu lebih komprehensif lagi melihat penyelesaian permasalahan sampahnya dalam skup Kabupaten Pemalang, sehingga kita merasa perlu dilakukan kajian. Alhamdulillah hari ini dilakukan oleh tim ahli dari Ismat, ya, ada Pak Ijo, dan juga didampingi dari dinas terkait, ada Dinas LH, PU, dan juga ada teman dari DPD Kawali. Intinya itu. Pak, hasilnya yang tadi seperti apa sih, Pak? Hasil tadi coba. Belum, ini kan masih kajian ya. Dari kajian ini kita mendapatkan inputan dari semua peserta, ada dari semua komponen, tadi juga ada dari PKK, kemudian juga dari perwakilan kepala desa dan lain sebagainya. Inputan itu, masukan tadi, termasuk data-datanya akan kita lengkapi sebagai bahan kajian untuk guidance kita pengelolaan sampah ke depan. Intinya seperti itu. Jadi berarti hasil ending terakhirnya belum diketahui ya? Ya belum. Nanti kan ini baru di pertemuan awal ini. Nanti akan ada dilakukan lagi sesi selanjutnya di tanggal 15 ya Pak? 15 ya. Kalau nggak salah dulu pernah ada investor dari luar yang mencoba masuk ke sini untuk mengelola sampah, gimana itu dulu Pak? Ya. Ada hubungannya dengan itu apa nggak ya? Itu semua kan dari komponen ya. Kalau penyelesaian sampah ini kan dari internal kita, ada juga dari eksternal. Pak Bupati juga tidak menutup potensi manakala ada pihak ketiga yang ingin membantu penyelesaian permasalahan sampah di Pemalang. Terbuka saja. Cuman kan beberapa tawaran yang ada itu ada beban atau tanggung jawab yang harus disediakan. Ada beberapa yang sudah pengelolanya itu sudah hitungnya per tonase ya Pak ya. Jadi biayanya juga terlalu gede. Nah, kira-kira hasil hari ini itu akan bisa dirasakan itu berapa bulan ke depan Pak Bagus? Ini kan kajian ya. Kajian itu kalau ibarat dalam orang kesehatan, dokter itu memberikan resep. Jadi resepnya, terserah resepnya nanti ditebus atau dilaksanakan atau tidak. Kalau resep ini sudah kajiannya, katakanlah orang ini pusing nih, cukup dikasih obat pereda nyeri ini dan sebagainya. Kajian itu adalah guidance-nya, resepnya. Kalau resep itu, guidance itu dilakukan dengan cara yang tepat, benar, dosisnya tepat, sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau resep itu hanya cuman dianggurin aja ya kayak resep nggak ditebus Pak. Intinya itu. Pak, untuk TPS 3R sendiri lokasinya di mana saja Pak? Mungkin dari LH. Ya, jadi kita untuk perubahan ini ada 4 lokasi. Yang pertama di Banyumanik, kedua Bulungan, 3 di Kemiri Sewu, dan yang terakhir di Sucen. Kalau hemat kami, TPS 3R ini merupakan langkah awal sebagai MBU untuk pengelolaan sampah Pemalang ke depan. Jadi tidak hanya pada angkut,
tumpuk itu tidak, tapi nanti ke depan harapannya akan ada pengolahan. Jadi yang ke TPA itu hanya sisa saja. Sampah-sampah yang masih bersih, mempunyai nilai ekonomis, kita ambil manfaatnya. Kemudian sampah-sampah yang bisa kita olah menjadi pupuk, ya kita olah menjadi pupuk. Dan tidak hanya 4 tentunya, kami berharap ke depan nanti pemerintah daerah masih tetap bisa menganggarkan kembali agar sebaran TPS 3R ini tidak hanya di 4 lokasi. Ya, tentunya bertahap karena kapasitas anggaran kita sangat terbatas. Saya kira itu. Terkait lokasi yang tadi diusulkan dari Camat Petarukan, ada 11 hektar yang tanah nganggur ya ibaratnya itu, singit. Itu bagaimana Pak tanggapan dari DLH sendiri Pak? Saya sesungguhnya ya ini penekannya pada singitnya apa 11 hektarnya? 11 hektarnya. 11 hektarnya sesungguhnya itu artinya kalau kasih baru. Artinya kalau misalnya kita harus bergerak cepat, harus ada TPA alternatif, artinya kita sudah punya stok ruang nih, tinggal nanti kita penataannya, kan seperti itu. Jadi ini juga informasi baru bagi kami, ya sesungguhnya sudah ada. Data itu kan ada di kami, cuma kadang-kadang tidak tersampaikan ke kami, sehingga kami dalam rangka percepatan kemarin itu kan kita mencari, kebetulan yang paling ideal itu adalah kawasan yang tertutup, hutan, maka kami berkoordinasi ke perhutani dan kami direkomendasikan ke Purana yang rencana untuk jangka menengahnya akan kita gunakan sebagai alternatif TPA di Pemalang. Pak, mungkin bapaknya dari Kawali ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Tanggapan sendiri Pak dari Kawali Pak terkait penanganan sampah saat ini di Kabupaten Pemalang Pak. Jadi gini, sampah ini kan problemnya muncul ketika pemerintah daerah tidak melakukan pengelolaan sampah. Kemudian mencuat nih, kami dari Kawali seperti menagih janji nih, karena itu adalah kalau di Undang-Undang 18 2008 itu kan jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kami tagih itu, gitu. Setelah kami tagih, sekarang ada pergerakan untuk menuju ke sana, untuk menuju pengelolaan ya. Makanya hari ini ada sebuah kajian. Pak Ijo itu dari apa Pak? Ismat. Dari Ismat itu melakukan kajian tadi jadi guide-nya nanti. Arahnya jadi jelas. Yang mau kita tuju sampai di mana itu kita jelas. Kemana itu? Gitu. Jadi kita pergerakan hari ini sedang membuat satu konsep bagaimana pengelolaan sampah di Pemalang dibantu oleh teman-teman dari Ismat. Gitu. Maka hari ini semua masukan ditampung. Kemudian nanti akan disusun menjadi sebuah konsep, akan menjadi guide-nya kita melakukan pengelolaan sampah di Pemalang. Jadi Kawali sangat mendukung, sangat mendorong itu bisa terlaksana. Kalau tidak ya saya sampai bilang waktu itu, jangan sampai pemerintah daerah lelet. Saya bilang Pak Yono masih ada. Kalau lelet saya class action, gitu kan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa? Edi Genzo. Barangkali bisa menambahkan Dari Ismat ya? Ismat itu apa sih? Kami konsultan yang diminta oleh Kabupaten Pemalang untuk bisa membantu terkait dengan kajian. Terkait dengan kajian memang tadi sudah diberikan masukan dari LH, dari asisten, dari Kawali, dari teman-teman di kecamatan, lurah, desa, terkait dengan memang arah dari kebijakannya terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Memang momen yang paling pas adalah setelah memang terjadinya kebakaran. Tapi harusnya memang seperti tadi Pak Edi sampaikan bahwa itu harusnya dimulai dari awal. Nah ini momen yang tepat untuk kita menata kembali terkait dengan apa yang ada terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Tidak hanya dari peran serta Pemda, tapi OPD terkait juga masyarakat, BUMDes, termasuk PKK tadi sudah diundang, jadi tadi cukup komprehensif stakeholdernya, hampir mencakup semuanya karena ini merupakan permasalahan di Kabupaten Pemalang yang cukup urgent untuk dilakukan. Mungkin itu. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Bapaknya dengan Bapak.